Kenapa kemarin nggak selesai-selesai itu? Kendalanya di mana ya? Ada yang punya kendala kenapa kemarin nggak selesai-selesai? Oke, udah direkam ya. Oke, kita mulai. Uh, Hari ini kita pertemuan ke-8. Kita belajar untuk membuat program untuk edit dan hapus. Edit ya. Kalau hapus nanti kamu bisa belajar sendiri sebagai tugas. Jadi hari ini kita belajar edit. Ya, belajar edit data. Jadi kemarin kita belajar input. Data yang kemarin kita input ini kenapa ini ya? Data yang kemarin kita input itu kita edit. Ya, artinya data itu udah masuk, udah ada data ya. Udah ada data di dalam database, dalam table. Nah, data itu mau kita edit. Nah, program edit biasanya yang saya buat, ya modelnya ini seperti ini. Misalkan diklik di sini ya. Nah, ini keluar di text box, di combo box, di tanggal tuh keluar ya datanya. Jadi apa yang kita klik nih, ini yang KB001 saya klik. Nah, ini KB001, buku tulis putih gitu ya. KB002, pesan pensil hitam. Nih, 002, ini 003. Jadi kalau untuk edit, cari dulu datanya mana yang mau diedit gitu. Misalkan saya mau ngedit yang ini 002. Nah, yang mau saya edit adalah nama barang. Ingat ya, kalau untuk edit, kita ini patokannya kode barang. Ya, jadi kita logikanya adalah merubah data dengan kode barang apa, dirubah dengan apa. Saya ulangi ya, logikanya adalah merubah data dengan kode barang apa, dirubah dengan apa gitu. Ya, jadi patokannya adalah kode barang, primary key-nya kode barang. Artinya kalau seperti itu, kode barangnya jangan dirubah. Ini sebagai patokan. Nanti akan kita matikan ini, kita disable supaya ini nggak bisa dirubah gitu ya. Ya, artinya kode barang ini jangan dirubah. Yang bisa dirubah adalah nama barang, satuan, dan tanggal. Kode barang jangan dirubah karena ini sebagai primary key-nya, sebagai patokan. Jadi dia akan merubah nama barang atau satuan atau tanggal berdasarkan kode barang. Gitu ya. Contohnya misalkan pensil hitam saya ganti dengan pensil. Kita klik edit. Nah, data berhasil diedit, kita klik OK. Nah, ini 002 sekarang keluarnya pensil. Nih, 01 buku tulis putih, 02 pensil. Di database pun sama, dia langsung berubah otomatis. Ya, jadi itu ya. KB03 kita ganti penggaris. Awalnya penggaris panjang, saya ganti dengan penggaris. Kita edit. Oke. Nih, 002 pensil, 003 penggaris. Gitu. Jadi itu seperti itu ya untuk merubah data. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Oke, kalau nggak ada yang tanya, kita ke codingnya. Oke, ini codingnya udah tampil ya. Saya akan mengajarkan cara mengcopy form. Ya, kenapa di copy? Di copy paste ya, copy paste. Kenapa copy paste? Karena mirip ya. Ini kan kita form input yang kemarin nih. Ini form input yang kemarin, ini form edit yang hari ini akan kita pelajari. Mirip kan ya? Kode barang, nama barang, satuan tanggal. Bedanya hanya di tombol doang. Ini tombol edit, kalau di form input itu tombol simpan.
Ya, karena mirip, untuk mempercepat waktu itu bisa kita copy formnya. Ya, ini saya ajarin sengaja saya ajarin cara copy form supaya kamu dapat hal yang baru. Terserah mau di copy atau kamu bikin dari awal, terserah. Kalau kemarin masih belum lancar bikinnya, bikin aja dari awal gitu. Sehingga tampilan seperti ini. Atau mau copy paste dari form yang mirip-mirip, tinggal kita copy, nanti tinggal kita rubah sedikit gitu. Ya. Ini saya kasih tahu sengaja supaya bahwa membuat program nggak sulit kok. Kalau udah ada tinggal di copy aja gitu. Jadi kamu nggak perlu ulang-ulang lagi, mempercepat waktu biasanya, gitu ya. Oke, kita mulai ya. Ini benar-benar diperhatikan karena ini sedikit agak riskan ya. Karena kalau kamu salah copy itu nanti akan hancur programnya, gitu ya. Programnya itu akan rusak semua gitu. Nah, biasanya saya kalau menghindari seperti itu, saya copy dulu foldernya. Gini maksudnya. Ntar saya share dulu. Ini sih untuk mengantisipasi supaya kalau misalkan program yang kita rubah-rubah bermasalah gitu. Ya, kan udah bikin capek-capek, terus bermasalah programnya udah kita rubah-rubah, yang kemarin hilang semua gitu ya. Jadi untuk mengantisipasi supaya nggak seperti itu gimana caranya? Kalau saya sih biasanya, saya bikin programnya di sini nih. Program 2020 ya. Misalkan ini. Ya, kamu ke Windows, ke Explorer Windows. Ini kamu copy aja. Kamu backup, ini kamu copy, paste di sini. Mungkin ini udah tahu ya, cuman ini saya kasih tahu aja. Ini sih sebenarnya sih umum lah, pelajaran yang umum lah. Ini bikin aja backup misalkan. Udah, sekarang kita ada dua folder, ada dua file folder, ada kelas malam 1 backup, ada juga kelas malam 1. Nah, kalau udah kita backup seperti ini yang kita rubah-rubah nih. Kita di dalamnya nanti form-formnya kita copy-copy. Jadi kalau ada masalah, nah kita pakai ini lagi gitu loh. Ini kita hapus, ini kita pakai ini. Jadi untuk menghindari supaya kalau ada masalah ya, kalau lancar-lancar aja sih Bu, nggak bisa oke kan, nggak masalah. Tapi kalau ada masalah, kita punya backupnya, gitu ya. Jadi untuk mengantisipasi pertama kali kalau mau merubah project yang udah kita buat, supaya kalau nanti ada error kita masih punya backupnya, kamu copy aja dulu foldernya seperti ini, gitu ya. Kalau saya sih biasanya seperti itu untuk mengantisipasi supaya nggak jadi stres yang lain gitu biasanya. Karena kan udah bikin pusing, susah-susah atau tahu error gitu kan. Udah ya, tadi udah kita copy foldernya, satu folder supaya kalau ada masalah kita masih punya backupnya. Nah sekarang saya akan mengajarkan cara copy paste form ya. Ini diperhatikan karena ini sangat agak-agak bahaya juga karena akan merusak semua programnya kalau nggak hati-hati. Oke, yang kita copy adalah misalkan dari sini ya, dari input PRK ini praktek ini ya, karena ini kan nanti kita bikin form edit mirip seperti ini kan. Nah kita copy dari sini nih, dari input PRK ya. Oke, caranya ini diklik, project ininya formnya diklik sampai terbiru gini nih, diklik. Kemudian kamu ke file, save form as. Save formnya form apa yang kamu mau copy. Misalkan kalau saya kan namanya form input PRK ya, .vb as. Nah, ini pilih yang ada as ya, jangan yang ini. Ini kan nggak ada as nih belakang ini. Ini ada asnya nih. Pilih ini. Nah, ini foldernya yang kita ganti belakangnya aja nih, paling belakang. Ingat ya, ingetin nama awalnya adalah form input PRK. Ya, form input PRK.
Ini kita ganti. Tapi ini ingetin dulu ya, sebelumnya ini form input ini PRK, ini kita rubah aja menjadi form edit. Misalkan form edit pagi. Ya, yang tadi form input PRK, sekarang kita ganti dengan form edit pagi, kita save. Nah, sekarang dia namanya udah form edit pagi nih yang ini. Tadi form input PRK hilang karena udah berganti dengan ini. Bagaimana Pak cara nampilinnya? Nanti saya kasih tahu cara nampilin yang tadi tuh. Tapi sebelum menampilkan yang PRK tadi, form input tadi, ini kita modifikasi dulu sedikit. Karena kalau nggak kita modifikasi nanti akan menjadi masalah nanti di form inputnya gitu ya. Ya, kenapa jadi masalah nanti mungkin kamu akan tahu. Ya, jadi ini kita ke form edit pagi dulu yang udah kita save as. Yang perlu pertama kali ganti adalah ininya name. Nih. Yang bikin masalah itu di sini biasanya. Kenapa jadi masalah, jadi programnya jadi error? Karena ada dua nama nih name-nya. Ya, makanya diganti nih supaya nggak ada nama yang double. Form edit pagi. Nah, sekarang dia namanya, nama di formnya form edit pagi, nama name-nya form edit pagi. Gitu ya. Kalau udah, ini kita ganti di sininya untuk membedakan. Ini kita ganti dengan form edit. Nah, form edit. Ini simpan, kita ganti dengan edit. Nah, seperti itu. Jadi ya formnya seperti ini. Jadi kita nggak perlu desain dari awal lagi, tinggal kita copy paste aja. Tapi yang paling penting adalah yang perlu paling diingat, itu kamu ganti namanya dulu. Ya, sebelumnya tadi kan nama form input PRG ya, PRK ya, form input PRK. Kamu ganti dengan apalah, dengan form edit apa, gitu, atau dengan form edit. Supaya nama ini nggak ada double dalam satu project itu nggak boleh ada double. Kalau ada yang double nanti akan error tuh satu project. Makanya ini saya perlu hati-hati, gitu ya. Nah kalau ini udah diganti formnya, namanya, karena kalau belum diganti dia masih nama yang sebelumnya, nama yang kita copy tadi, gitu ya. Kita rubah, kalau udah kita rubah baru kita panggil. Kita panggil form input yang tadi tuh, form input PRG. Cara manggilnya gimana? Kamu klik project, klik kanan. Itu kan kita add yang udah ada ya, bukan new, bukan yang baru. Bukan new item. Kalau new item kan bikin form baru kan, form polos gitu ya, form baru. Nah, karena kita manggil form yang udah kita buat, kita pilih yang ini, existing item. Ya, pilih existing item. Nah, tadi filenya apa namanya? Makanya perlu kita ingat tadi formnya apa. Tadi formnya ini nih namanya nih. Form input PRK. Ini ada banyak nih. Ada 3. Jadi di PB itu kalau satu form itu bikin ada 3 file. Ada yang belakangnya titik .pb, titik .rsx. Ada juga ini titik .pb ya. Ini mungkin beda ya tension. Kita pilih tiga-tiganya. Satu, kita blok, pilih tiga-tiganya. Nah ini. Jadi yang form input PRK ini ada 3 kan. Setiap form pasti ada 3. Form edit pagi ya dia ada 3 juga gitu. Ini ada 3. Nah ini kita pilih, kita add. Jadi ingat ya jangan cuma satu. Kalau satu nanti nggak sempurna. Tiga-tiganya kita add. Nah ini udah ada. Ini tadi yang originalnya yang kita copy. Ini yang hasil kopian. Codingnya bagaimana? Codingnya masih ada. Nih. Tapi ini coding input. Nanti tinggal kita ganti-ganti aja codingnya. Gitu ya, dengan coding edit. Nah, yang jadi masalah adalah namanya masih beda nih. Nama tombol ini. Mungkin captionnya atau teksnya masih udah kita ganti kan dengan edit. Tapi namanya belum kita ganti gitu. Ya. Ini kalau mau diganti, nanti codingnya akan kosong gitu. Nih, kayak gini. Misalkan cmd edit.
Nah, udah berubah namanya jadi CMB edit dan tapi kalau kita klik 2 kali masuknya ke sini nih, CMB simpan gitu. Gitu ya. Kalau mau aman sih biasanya saya bikin tombol baru aja. Nih. Jadi nggak ngaruh tadi kan saya klik ini kan saya ganti ya. Jadi CMB edit kan kalau kita klik 2 kali, ini namanya masih tetap CMB simpan. Gitu ya. Nanti akan nggak jalan tuh programnya. Ya. Nah, kalau mau aman kamu bikin aja tombol baru. Sini. Bikin tombol baru, misalkan tadi ini masih simpan ya. Ini masih simpan kan? CMB simpan. Ini masih namanya kita ganti dulu dah, ini masih simpan misalkan. Nah, ini kita bikin CMB edit. Teksnya kita ganti dengan edit. Nah, kita ada 2 tombol. Ini jangan kita hapus dulu, kita copy dulu filenya, itunya apa ya, codingnya. Jadi kita sengaja nggak rubah atau kita hapus karena kita butuh codingnya itu supaya kita nggak ngetik 2 kali gitu. Ya, nah ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Udah. Nah, kalau udah tercopy foldingnya, ini kita hapus aja. Kita lihat. Nah, sekarang udah punya tombol edit dengan namanya CMB edit, codingnya masih ada. Tapi codingnya masih coding simpan. Ya, namanya udah CMB edit, tapi coding masih coding simpan. Ini masih coding simpan kan. Ya, seperti itu ya. Agak ribet ya. Bukan agak ribet sih, harus berhati-hati aja. Oke, sekarang kita lihat ke codingnya. Apa yang perlu kita rubah? Ya. Jadi untuk apa namanya? Untuk seperti form seperti tadi, untuk form seperti tadi itu ada 2 coding yang kita butuhkan. Yang pertama, coding di form tombol edit. Ya, kita butuh coding di sini. Yang kedua, tadi kan kalau kita klik ini, klik grid, keluar data di sini gitu ya. Kita klik ini, keluar data di sini. Nah, berarti kita perlu memasukkan coding di sini di dalam grid. Ya, jadi kita perlu memasukkan coding di dalam grid sini. Nah, kita kesini dulu deh, ke edit dulu codingnya seperti apa. Coding edit ini mirip-mirip dengan coding simpan. Ya, hampir 90%. 90% tuh sama dengan coding simpan, hanya ada beberapa yang beda. Yang paling beda tuh di sini doang nih. Di query sini. Gitu ya. Sebenarnya kalau hanya kita ganti ini aja gua nggak ada masalah. Tapi kan ini kan masih CMD insert nih. Kan nggak bagus aja gitu ya. Ini kan tombol edit, masa ini masih komennya masih komen insert. Nah, komennya kita ganti aja. Komennya kita ganti dengan edit. Nah, karena ini kita ganti dengan edit, ini kita besarin. Nah, berarti yang lain juga kita ganti nih. CMB simpan kan udah nggak ada nih. Kalau kita nggak ganti, itu jadi error. Kita ganti dengan edit. Kita ganti dengan edit. Kita ganti dengan edit. Ya. Nah, tinggal kita ganti ininya, query-nya. Yang paling penting sih ini query-nya, karena ini akan berhubungan dengan SQL. Query-nya, saya copy aja biar cepat. Edit.
Nih, saya nggak hapus dulu ya, kita bandingin. Ini yang form input, saya remark. Ini yang edit. Ya, beda di sini doang. Kalau itu kita pakai perintah insert kan, insert into master, nama tabelnya apa, fieldnya apa, kemudian nilainya dengan apa gitu ya. Nah kalau yang diedit, kita ganti dengan ini, update master barang, update nama tabelnya, set. Nah ini tadi saya bilang primary itu nama barang. Sorry, ini masih jadi update master barang, set nama barang. Jadi ngedit tabel master barang, di mana nama barang dengan apa gitu. Jadi yang mau diedit itu ini set setelah set ya. Jadi yang mau diedit itu nama barang, satuan, tanggal. Nah, dengan where-nya apa? Kondisinya apa? Kondisinya adalah kode barang. Maka saya bilang tadi, kode barang itu jangan dirubah karena dia sebagai primary key atau sebagai patokan. Ya. Jadi yang dirubah itu hanya nama barang atau satuan atau tanggal dengan primary key-nya kode barang. Gitu ya. Penulisannya pun seperti ini agak beda. Jadi update master barang, set nama barang dirubah dengan apa nih? Ini yang di teks, nama yang di text box-nya. Kita 10 menit lagi ya. Kemudian satuan, ini yang di text box-nya. Kemudian tanggal, ini yang di text box-nya. Where kode barang, ini yang di text box kode barang. Dah seperti itu aja untuk edit. Jadi yang kita ganti ini. Sama ini jangan lupa, text box-nya jangan disimpan, berarti data berhasil di edit. Nah, gitu. Dah yang lain sama. Kita simpan. Ini udah bisa untuk edit ya, tapi masih ada kurang untuk kita jalanin dulu deh. Ingat kalau mau jalanin tadi kan ini form baru ya, berarti kita harus ganti ini properties-nya di sini. Oh ini udah form edit nih. Jadi pertama kali running tuh form edit, kita ganti dengan form edit, kita running. Oh sorry, bukan form edit, tadi form edit pagi ya. Form edit pagi kan. Nah ini udah jalan ya. Ini udah tapi di sini udah ada coding diedit, tapi ini belum ada reaksi tuh. Karena di grid tadi kan kita belum kasih coding kan, ya. Jadi supaya enak, ini belum bisa diapa-apain karena di sini masih kosong nih. Nah, kita masukin dulu codingnya di sini nih. Ya, kita masukkan codingnya di grid. Oke, ini kita stop dulu. Kita masih ada waktu 8 menit lagi ya, masih ada waktu cukup ya. Nah, bagaimana coding di gridnya? Ini saya copy deh. Kita klik 2 kali di gridnya. Ya. Nah, ingat, eventnya adalah cell click. Artinya kalau selnya kita klik, dia langsung melakukan respon. Ya, ingat ganti ini dengan cell click. Nih, cell click. Nah, di sini nih. Ini kan cell click di sini. Ketik codingnya. Nah, ini codingnya. Ya. Artinya ini saya jelasin ya codingnya ya. Pertama kita bikin parameter namanya i sebagai integer. Ini untuk looping ya, untuk mengulang-ulang, untuk muter apa namanya? Karena kan ada beberapa sel ya, ada nama barang,
ada apa namanya tanggal, ada satuan gitu ya. Berarti kita butuh sel nih, ada banyak sel, kita pakai i gitu ya. Butuh i sebagai integer. Kemudian i ini sama dengan row. Jadi kalau di apa namanya di tabel itu di database kan ada row, ada sel ya. Kalau di Excel itu ya. Kalau row itu berarti yang dari atas ke bawah ya. Nih, kita kayak CL deh. Nih, data di SQL seperti ini nih di SQL. Nih, seperti Excel ya. Nih. Nah, itu row itu ini nih row. Ini row 1, row 2, row 3, row 4. Gitu ya. Jadi ini row kode barang nih row 1, ini row 2. Oh, sorry dari 0 bisa jadi. Row 0, row 1, row 2, row 3. Jadi mulai dari 0 ya. Ini yang masuk dengan row. Gitu ya. Makanya kita tadi butuh i tadi untuk menambahkan row itu row ke berapa gitu. Ya. Kita balik lagi ke coding. Ya, jadi i sama dengan untuk master grid titik current row index, artinya itu row ke berapa gitu. Gitu ya. With DG master row titik item itu ini nih. Ya. Nah, teks kode barang titik teks sama dengan row ke berapa sel ke berapa gitu ya. Oh, tadi saya salah ya. Row itu yang ke atas ya. Sorry, saya terbalik. Jadi row itu ini nih row. Row itu baris. Ya, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Nah, yang ke bawah ini sel atau kolom ya. Kalau di Excel namanya kolom atau di sini sel. Jadi ini sel 1, sel 0, sel 1, sel 2, sel 3. Gitu ya, berarti ini sel 1, sel 2, sel 3, sel 4. Jadi yang ke bawah ini sel atau kolom, yang ke sini row. Maaf ya, saya tadi terbalik. Gitu ya. Nah, artinya kode barang itu nanti teksnya kode barang ini nih. Ini jalan dulu deh biar enak. Nih, artinya kode barang ini nanti nilainya yang mana gitu. Berarti yang ini kan, ini berarti sel 0. Ya. Ini berarti sel 1. Ini sel 2, ini sel 3 gitu. Artinya nanti kode barang dia masuknya kode barang ini maksudnya ya, dia dapatnya dari sini gitu, sel 0. Ini dapatnya sel 1. Ini dapatnya sel 2, ini dapatnya sel 3 yang ini. Row-nya row yang pertama ini, row-nya tergantung row yang kita pilih. Gitu ya. Kalau kita row kita pilih yang ini berarti kode barang dapatnya yang ini, sel 0 row kedua, pensil dapatnya sel kedua, row kedua, kemudian satuan dapatnya row kedua, sel ketiga, tanggal row kedua, sel keempat. Ya. Jadi kenapa ini KB01 tuh nongolnya di sini, kenapa ini buku tulis putih nongolnya di sini, kenapa PC nongolnya di sini. Nah, itu dari ini codingnya. Dari sini. Gitu ya. Nih, tes kode barang dapatnya sel 0. Tes nama sel 1. Kom satuan sel 2, tanggal sel 3. Makanya pas diklik dapatlah nilai seperti tadi keluarnya. Gitu ya. Kita masih ada waktu zoomnya 2 menit. Kejar waktu zoom jadi kurang fokus. Oke, mungkin seperti itu untuk codingnya ya, untuk edit. Jadi yang dirubah tadi nggak banyak dan cara copy-nya.
Zoom-nya mungkin kita tutup dulu ya. Zoom-nya kita tutup dulu, tunggu 10 menit. Nanti kita masuk ke sesi kedua untuk Zoom. Atau mau ada yang tanya, silakan bikin dulu di komentar di e-learning kalau mau tanya. Nanti kita bahas di Zoom kedua. Gitu ya. Ini Zoom-nya saya tutup dulu ya. Kita tunggu nanti sekitar 10 menit. Karena kita butuh nge-save datanya dulu. Oke, saya tutup dulu Zoom-nya ya. Nanti kita ketemu di pertemuan kedua. Di sesi kedua maksudnya. Oke, saya ulangi. Untuk tugasnya, buat form seperti yang tadi saya praktekkan ya. Seperti ini. Ada tombol edit. Nah, ditambahin hapus. Ya. Pak, gimana coding hapusnya? Cari sendiri ya. Itu nggak jauh beda kok sama kayak coding edit. Ya, nggak jauh beda dengan coding edit. Kamu sambil belajar mencoba-cobalah, bereksperimen gimana ya kalau yang edit ya, kalau yang hapus. Tadi kan yang insert mirip dengan yang edit mirip dengan insert gitu ya. Yang hapus pun mirip dengan yang edit dan insert. Nih kalau saya kasih bocorannya seperti ini. Untuk yang query seperti ini query-nya. Delete from, nama tabelnya apa, where, kode barang ini primary-nya ya. Yang mau dihapus berdasarkan apa gitu. Jadi supaya nggak kehapus semua. Jadi berdasarkan kode barangnya apa gitu. Ya, ini apa namanya? Ini untuk query-nya. Tadi kan yang dirubah kan hanya di query aja kan. Untuk edit juga sama. Yang dirubah hanya query-nya aja. Yang lain sih penambahan aja gitu. Sama untuk hapus seperti ini nih. Ya, seperti ini. Ini bocoran aja. Nanti kamu coba-coba. Pasti bisa lah untuk yang hapus. Ya, nanti saya kasih, kalau nggak bisa, baru saya minggu depan kita bahas untuk yang hapus. Harusnya sama sih, sama kayak edit, nggak jauh beda. Ini udah saya kasih bocorannya untuk yang query seperti ini. Berarti hapus, apa namanya tadi, CMB edit ganti dengan CMB hapus. Ya, itu doang sih itu. Kemudian bikin query-nya seperti ini nih, ada yang diganti. Tadi kan update ya, update from apa bla 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 itu ganti dengan ini, delete from nama tabelnya, where field-nya apa, ininya di text box-nya apa namanya gitu ya. Jadi tugasnya yang di capture, ini sekalian nanya, tugasnya itu kalau udah jadi seperti ini, ada form edit-nya jalan, hapusin jalan, kamu capture, upload ke e-learning, saya nilai minggu depan, saya remote ya, saya remote, remote-nya dinilainya hanya minggu depan ya, lewat dari minggu depan udah ada lagi nanti tugas yang lain gitu. Makanya langsung dipraktekin, dicoba. Jadi kalau tugas kita ada masa berlakunya ya, ada expirednya, cukup sehari. Kalau udah pertemuan selanjutnya udah beda lagi tugasnya. Ya. Makanya sambil belajar belajar cepat. Oke, di tugasnya itu bikin dulu form seperti ini, udah bisa ngedit, udah bisa ngapus, kemudian di capture. Capture-nya formnya aja seperti ini nih, hasilnya aja. Hasilnya aja kamu capture, kamu masukin ke e-learning. Sebenarnya sih di e-learning ini cuma buat syarat ke kampus doang sih. Yang saya nilai adalah yang saya remote. Ya, yang saya nilai yang saya remote. Kalau yang ke e-learning tuh syarat buat supaya aktif aja di e-learning. Ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke ya, kalau nggak ada yang tanya, saya akhiri sampai sini. Silakan dicoba. Saya harap jangan bubar dulu ya sambil kamu kerjain lagi yang untuk form ini gitu. Jadi nggak apa namanya, nggak berlarut-larut minggu depan lagi gitu. Langsung aja praktekin. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya akhiri pertemuannya. Kita minggu lagi bertemu lagi ke pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.